Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberi kesehatan pada kita semua. Untuk materi kali ini kita lanjutkan. Sebelumnya kita udah belajar mengenai metode jajar genjang dan metode poligon untuk menentukan besar dan juga arah dari resultan vektor. Nah, berikut bagaimana sekarang kita akan menentukan nilai atau besar dan juga arah resultan vektor melalui analisis vektor atau penguraian vektor melalui komponen vektor. Berikutnya kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu komponen vektor. Komponen vektor ini merupakan hasil penguraian dari suatu vektor menjadi dua buah vektor. Di sini misalnya ada vektor A yang membentuk sudut tertentu theta terhadap sumbu X dan dapat diuraikan menjadi dua vektor, yaitu komponen vektor A terhadap sumbu X dinamakan AX dan komponen vektor A terhadap sumbu Y atau AY seperti pada gambar berikut. Di sini ada vektor A membentuk sudut tertentu theta dan kemudian diproyeksikan atau diuraikan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y yang akan menghasilkan vektor AX terhadap sumbu X dan vektor AY terhadap sumbu Y. Nah, AX dengan AY inilah yang dinamakan komponen vektor, yang hasil penguraian terhadap sumbu X-nya dinamakan AX, terhadap sumbu Y-nya dinamakan AY. Nah, besar atau nilai komponen vektor ini dituliskan dengan rumus AX sama dengan A cos theta, sedangkan AY adalah A sin theta. Rumus ini didapat dari rumus dari trigonometri. Sebelumnya di kelas 10 kalian belajar mengenai trigonometri. Nah, untuk memudahkan kalian memahami AX dengan AY, kita perhatikan dari gambar AX ini dekat dengan sudut theta. Maka untuk diingat ya, berarti AX sama dengan A dikalikan dengan cos theta, berarti dekat ya dengan tetanya. Berarti AY-nya berarti AY sama dengan A sin theta karena AX sudah dikalikan dengan cos. Nah, demikian untuk berapa besar atau nilai vektor A-nya, ini ada rumus A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Ini tidak lain adalah rumus Pitagoras yang mungkin kalian kenal, rumusnya R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, berikutnya untuk menentukan besar arah dari vektor A atau theta ini tidak lain adalah nilai tangen dari hasil pembagian komponen vektor A terhadap sumbu Y atau AY dibagi dengan komponen vektor A terhadap sumbu X AX. Nah, sehingga persamaan vektor bisa dituliskan dalam bentuk AXI ditambah dengan AYJ. AX-nya ini kita dapat dari rumus ini A cos theta, sedangkan AY-nya dari A sin theta. Sedangkan I dan J-nya ini merupakan vektor komponen. Berarti kalau I berarti merupakan komponen vektor yang berada pada sumbu X. Nah, AX ini berada di sumbu X, berarti AXI. Sedangkan J ini adalah vektor komponen dalam arah sumbu Y. Nah, berarti karena AY ini berada di sumbu Y, berarti AYJ. Sehingga persamaan vektor A dituliskan dalam bentuk AXI ditambah AYJ. Nah, persamaan-persamaan ini yang akan kita gunakan untuk menentukan besar dan arah dari resultan vektor. Dari contoh soal yang kemarin yang sudah kita kerjakan melalui metode jajar genjang, hasil dari besar dan arah vektornya B dikurangi C kita udah dapat dengan menggunakan penggaris dan busur ya, mengenai besar dan arah dari resultan vektor. Nah, sekarang kita akan coba menghitungnya kembali dengan menggunakan metode penguraian vektor, yaitu tadi dengan komponen vektor. Langkah pertama, di sini kita disuruh menentukan besar dan arah dari vektor resultan B dikurangi C. Pertama, kita tuliskan gambar dulu vektor B ya, arahnya ke sana. Selanjutnya, nah, kita uraikan vektor B ini menjadi BX dan BY. Kita uraikan
Pertama kita proyeksikan vektor B terhadap sumbu X ya, dan ini didapat BX. Kemudian kita proyeksikan kembali terhadap sumbu Y atau dalam arah vertikal, kita dapat BY. Nah, ini vektor B. Selanjutnya vektor C. Nah, di sini arahnya ke sana kan vektor C. Nah, sekarang kita gambar kembali vektor C. Kita uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y sehingga kita dapat CX dan CY. Kita proyeksikan terlebih dahulu terhadap sumbu Y, kita dapat CY, kita proyeksikan terhadap sumbu X, hasilnya CX. Nah, setelah kita gambar, ada BX, BY, CX, CY. Berikutnya kita tentukan besar BX, BY, CX, dan CY-nya ini dengan rumus yang tadi ya, dikalikan dengan cos atau sin. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, kita cari BX dan BY. Lihat pada gambar ya, BX dengan BY. BY di sini lihat berdampingan dengan sudut 30 derajat. Berarti tadi ya, berarti BY ini tidak lain sama dengan B dikalikan dengan cos theta ini ya. B dikalikan cos 30 derajat, theta sudutnya 30 derajat. Berarti kalau BX-nya nih, karena BX yang tidak dekat dengan sudut 30 derajat, berarti dikalikan dengan sin 30 derajat. Di sini ada tanda minus nih ya, BX-nya min, BY-nya juga min. Kenapa? Karena kita lihat arahnya, BX arahnya ke kiri, berarti negatif ya. Sedangkan BY arahnya ke bawah, berarti negatif juga. Kemudian kita masukkan B tadi besarnya 3 cm, kita masukkan B-nya 3 cm, berarti min 3 dikali sin 30 derajat. Nah, ini di kelas 10 pelajaran matematika udah kalian miliki kan tabel nilai sin cos tangen dari sudut-sudut istimewa. Nilai sin 30 derajat itu setengah atau 0,5. Kemudian kita kalikan min 3 kali 0,5 min 1,5. Nah, berikutnya BY. BY ini sama dengan min B cos theta. Cos tetanya 30 derajat. Nah, berarti B-nya 3, berarti min B kali cos 30 derajat. Itu lihat lagi di tabel, itu besarnya setengah dikali akar 3, setengah akar 3. Nah, berarti setengah 0,5 akar 3 itu 0,7. Maaf, 1,7. Tinggal dikalikan aja. 1,7 dikali dengan kali dengan 0,5, hasilnya 0,85. Berarti min 3 dikali 0,85 ini min 2,55. Nah, sekarang kita cari CX dan CY-nya. CX-nya ya, CX di sini tidak dekat dengan sudut 30 derajat ya. Sedangkan CY ini dekat dengan sudut 30 derajat. Berarti CY ini yang nanti C dikalikan cos 30 derajat. Nah, di sini lihat CY sama dengan C kalikan cos 30 derajat. Nah, di sini sedangkan berarti CX-nya lihat di gambar di sini CX tidak dekat dengan sudut 30 derajat. Berarti dikalikan sin C kalikan sin 30 derajat. Di sini lihat di gambar CX minus ya nilainya. Lihat CX arahnya ke kiri. Sedangkan CY arahnya ke atas, berarti positif. Nah, sehingga kita uraikan kembali, dihitung, ternyata menghasilkan nilainya CX itu sama dengan BX ya, min 1,5. Sedangkan kalau CY nilainya sama 2,55 ya, tetapi di sini CY nilainya positif. Nah, berikutnya setelah kita dapat BX, BY, CX, CY yang tidak lain adalah komponen-komponen vektor. Sekarang berikutnya kita buat dalam bentuk persamaan vektornya. Tadi kan bentuk persamaan vektornya B kan tadi kan ada rumusnya A sama dengan AXI tambah AYJ. Nah, berarti kalau B berarti BXI tambah BJ. Di sini BX-nya kita dapat min 1,5. Berarti min 1,5I. Plus BY, tadi kita dapat nih min 2,55, berarti min 2,55C. Demikian juga CX. C, vektor C ya. Di sini berarti CXI ditambah CJ. CX-nya min 1,5, CY-nya plus 2,55, sehingga persamaan C min 1,5I ditambah 2,55I. Maka, nah kita kan disuruh mencari resultan dari B dikurangi C ya. Nah, berarti R resultan dari B dikurangi C, berarti R sama dengan ini B-nya yang ini min 1,5I min 2,55J dikurangi C, C-nya ini min 1,5I ditambah 2,55J. Tulis kembali ya, berarti min 1,5I min 2,5J, min ketemu min ini jadi plus 1,5I, ini
min ketemu plus jadi min 2,55J. Nah sekarang I dengan I kita jumlahkan, J dengan J kita jumlahkan. Kita lihat nih, min 1,5I ditambah 1,5I berarti habis ya 0. min 2,5J Berikutnya min 2,55J dikurangi 2,55J, punya hutang 2,55, hutang lagi 2,55, berarti ini ditambah ya, hasilnya min 5,1J. Nah maka terakhir besar dari R-nya, nah berarti kan sebelumnya kita belajar komponen vektor untuk menentukan besar dari vektor A itu pakai rumus Pythagoras. Berarti A sama dengan tadi ya rumusnya akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Sekarang ini R, untuk mencari besar R berarti lihat ya di sini R-nya itu kan min 5,1J ya. Nah, berarti Rx-nya itu 0, kemudian RY-nya 0,51. Nah kita 0 kuadrat ditambah min 5,1 kuadrat. 0 kuadrat 0 ditambah nih min 5,1 kuadrat. Min 5,1 kali min 5,1 ya, sehingga ini hasilnya R-nya 5,1 cm. Nah sedangkan untuk menentukan arahnya R tadi pakai rumus theta sama dengan nilai tangen dari min 5,1 dibagi 0. Ini hasilnya 127 derajat. Oh mohon maaf koreksi ya, 270 derajat. Nah ini silahkan dikoreksi lagi, bisa menggunakan kalkulator. Ini mohon maaf Bapak, seharusnya 270 derajat. Nah berikutnya soal yang sebelumnya pernah kalian kerjakan dengan metode jajar genjang dan poligon. Nah sekarang coba kalian kerjakan dengan analisis vektor ya, dengan komponen vektor, yaitu menentukan besar dan arah vektor resultan dari A ditambah B dikurangi C. Nah ini silahkan dikerjakan dan batas waktu pengumpulannya sudah ditentukan. Demikian untuk paparan pembelajaran jarak jauh hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.